Di tanah yang kering dan sunyi, tersembunyi jejak yang tak lagi bersuara. Bukan kisah manusia, tapi makhluk purba yang pernah berjalan, mengaum, dan menguasai semesta. Mereka tak menulis sejarah, tapi meninggalkan tanda dalam fosil, dalam cakar, dalam batu yang membeku lama. Literasi bukan hanya tentang buku dan huruf. Ia adalah kemampuan membaca jejak yang bisu, memahami bentuk tengkorak, susunan gigi, struktur tulang, lalu menulis ulang kisah yang tak pernah diceritakan. Sebongkah tulang bukan benda mati. Ia adalah kunci menuju masa yang tersembunyi. Kita tak sekadar melihat mereka di museum, tapi meneliti, mencatat, dan menuliskannya ulang dalam bahasa zaman kini. Agar generasi esok tahu, kita pernah berbagi dunia dengan makhluk luar biasa itu. Mari kembangkan literasi dengan mata terbuka, bukan hanya membaca buku. Mari dengarkan bisikan zaman dari tengkorak yang membisu. Pak, saya mau tanya bagaimana sejarah berdirinya Museum Banjarjo? Jadi di Banjarjo mulai sejak dulu nenek moyang kita itu sering menemukan benda-benda prasejarah yang lebih dikenal sama warga itu watu balung. Jadi batu sing berbentuk balung. Jadi mulai tahun 2000, sebelum tahun 2006, kemudian ternyata di Museum Gerobokan juga, di Kabupaten Gerobokan itu juga ada temuan dari Banjarjo yang diserahkan pada tahun 1986. Terus kemudian karenanya banyak benda-benda yang diduga benda cagar budaya, makanya mulai 2006 kemudian banyak temuan fosil, ada temuan gerabah dan banyak temuan artefak-artefak. Terus kemudian banyaknya temuan itu kemudian kita mulai tahun 2015 karena benda-benda cagar budaya itu tidak bisa diperbarui dan peninggalan masa-masa prasejarah maupun masa klasik, maka untuk melestarikan itu mulai tahun 2015 kita mencoba menyadarkan warga bahwa benda-benda itu ada nilai sejarahnya dan wajib kita lestarikan seperti itu, Mbak. Harapan kami untuk para pemuda yang ada di Indonesia maupun di Gerobokan pada sekitarnya, ya dengan eranya sekarang digitalisasi, kemudian AI yang mulai berkembang pesat, ya saya berharap ke depan anak-anak muda ini juga jangan melupakan sejarah. Bahwa hari ini kita berdiri di sini itu mulai proses sejarah yang sangat panjang dan itu bisa dipelajari di Banjarjo. Adik-adik, kakak kemarin habis ke Museum Banjarjo. Di sana banyak fosil-fosil hewan purba. Adik-adik di sini apakah ada yang pernah ke sana? Di sana kita bisa belajar tentang sejarah, khususnya tentang arkeolog. Belajar membaca itu penting. Dari belajar membaca kita bisa tahu tentang sejarah dan bisa mengenal dunia. Sekarang belajar dan membaca itu lebih mudah. Kita bisa membaca lewat aplikasi online, contohnya perpustakaan online. Adik-adik, mulai hari ini kita bisa belajar lebih giat lagi tentang literasi. Mari kita song-song generasi emas 2045. Mari!
Menggali sejarah arkeologi, menghidupkan literasi. Bukan hanya menggali tulang, tapi menggali makna sejati. Kita tak bisa melihat mereka hidup kembali, tapi bisa memastikan kisah mereka tak hilang